Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya dari kelompok 4 dari kelas jam 21F untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun nama anggota dari kelompok saya yaitu yang pertama saya sendiri dengan nama Salman, yang kedua Muhammad Fadli, yang ketiga Fahir Asahya, yang keempat Marwa Latif, yang kelima Nur Amelia, yang keenam Rini Yuliana, yang ketujuh Wiwit Astuti. Boys or matters now more than ever. Mengapa SDM sekarang penting dari sebelumnya? Yang pertama, globalization. Yang kedua, profitability through growth. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, intellectual capital. Yang kelima, change and more change. Globalization artinya di mana orang bisa membuat produk dari rumah dan bisa memasarkan sampai ke luar negeri, sehingga dengan adanya globalization human resource bisa berperan dengan baik. Yang kedua, profitability through growth, artinya human resource juga dapat meningkatkan profitability perusahaan dengan pertumbuhan. Teknologi, artinya dengan teknologi perbedaan human resource sekarang dengan yang dulu karena didukung dengan teknologi yang canggih yang ada sekarang. Intelektual kapital artinya di mana di situ human resource dapat berinovasi terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang human resource-nya. Change and more change, artinya adanya perubahan yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan adanya perubahan ini, maka peran dari human resource itu mungkin dianggap penting bagi suatu organisasi. Here, new role atau peran baru SDM terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, becoming a partner in strategy execution, yang kedua, becoming an administrative expert, yang ketiga, becoming an employer champion, dan yang keempat, becoming a change agent. Pertama, becoming a partner in strategy execution artinya dengan strategi human resource sebagai eksekutif puncak melakukan formulasi dan implementasi strategi bisnisnya yang tujuannya untuk yang pertama, mempertahankan posisi sebagai market leader, yang kedua, menjadikan perusahaan menguasai tanpa pasarnya, yang ketiga, menjadi perusahaan terbesar, yang keempat, menjadi perusahaan yang menguntungkan, serta menjadikan atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Artinya, peran human resource tidak terbatas pada internal perusahaan. Yang kedua, becoming an administrative expert artinya seorang human resource harus menjabarkan administrasi meliputi rekrutmen, training, development, dan peningkatan kinerja promosi sistem dan sistem remunerasi yang terkait dengan efisiensi cost dan optimal kinerjanya. SDM artinya HR tidak terbatas dengan administrasi internal saja. Human resource itu menjadi juara karyawan, yaitu sebagai penanganan keluhan-keluhan dari karyawannya. Di sini human resource berperan untuk menampung dan menangani semua keluhan yang ada di lingkungan karyawan. Berikutnya, competition and benefit strategy, artinya untuk mendapatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan. Dalam hal ini, human resource mengadakan pelatihan maupun bimbingan teknis, baik itu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Berikutnya, human resource menjadi agen perubahan. Agen perubahan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola perubahan organisasi dalam perusahaan. Mereka bekerja sama dengan semua tingkatan karyawan untuk membantu mereka memahami, menerima, dan menerima perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Agen perubahan biasanya memiliki latar belakang manusia, psikologi, atau bisnis. Human resource juga menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kepuasan karyawan, bisa juga sebagai agen perubahan di departemen lainnya, dan perencanaan pengembangan SDM dan komprehensif, dan mengukur kesuksesan investasi SDM.
4 changes for the line, 4 perubahan untuk garis. 1. Communicate to the organization that the SOFDAF matters. Artinya mengelola orang adalah salah satu dari 2 tujuan utama CEO untuk tahun 1997 di General Electric. CEO Jack Welch mengklaim dia menghabiskan 40% waktunya untuk masalah orang. 2. Explicitly define the deliverables from ICAR and hold ICAR accountable for result. Mengatakan kepada HR bahwa ia bertanggung jawab atas kontribusi karyawan adalah satu hal dan menetapkan tujuan tertentu, katakanlah peningkatan moral karyawan sebesar 10% yang diukur dengan survei. 3. Invest in innovative car practice. Setiap bidang bisnis lainnya, SDM mendapatkan bagiannya dari teknologi dan praktik baru dan eksklusif lini senior. Harus selalu waspada terhadap praktik semacam itu. 4. Upgrade car profesional. Hal yang paling sulit tetapi mungkin paling penting yang dapat dilakukan oleh manajer senior untuk mendorong mandat baru bagi SDM adalah meningkatkan kualitas staf SDM itu sendiri. Kerja keras ke depan. Untuk memenuhi ekspektasi yang meningkat dari organisasi mereka, profesional HR harus mulai bertindak secara profesional. Mereka harus lebih fokus pada hasil kerja mereka dan lebih sedikit pada menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka harus mengartikulasikan peran mereka dalam kaitannya dengan nilai yang mereka ciptakan. Eksekutif senior yang mengakui nilai ekonomi dan manfaat modal intelektual dan kapitalis organisasi bagi pelanggan mereka perlu menuntut lebih banyak fungsi SDM. Mereka perlu berinvestasi dalam SDM, seolah-olah itu adalah bisnis. Dan mereka harus melampaui stereotip profesional SDM sebagai staf pendukung yang tidak kompeten dan menguras nilai. Sudah waktunya untuk menghancurkan stereotip itu dan melepaskan potensi penuh SDM. Itulah dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan hanya milik saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.